حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. Para tuan-tuan guru yang kita muliakan, Habib yang hadir malam hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian ba'dal maghrib Masjid Nurul Ikhlas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah ampunkan dosa-dosanya setiap saat kita, baik dosa-dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Kita bermunajat kepada Allah, berazam kepada Allah agar Allah selalu mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini masih lagi terkait tentang sholat berjamaah, karena memang banyak pembahasan di dalamnya yang memang siogianya kita pelajari dan kita dapat lebih mengerti, walaupun mungkin terkesan berulang-ulang, tapi setelah saya coba baca masih banyak hal-hal yang memang perlu kita perbaiki. Karena itu mohon kita bersabar. InsyaAllah nanti sesuai dengan rencana kita, paling tidak sampai kepada tahap tentang Jumat nanti, karena kita ada rencana di awal kajian kita ini tentang fikih dan tentang tauhid. Nah, mungkin pada kali-kali berikutnya kita lanjutkan dalam ilmu tauhid. Nah, namun karena masih terkait salat dan salat berjamaah ini memang sangat banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Karena itu mohon dimaafkan agar walaupun berulang, yang penting kita lebih dapat memahami dan dapat mengamalkannya. Pada halaman 81 dulu ya. Itu pada bagian bawah dulu pernah kita katakan bahwa imam tidak wajib berniat sebagai imam itu, tapi yang wajib berniat itu adalah makmum mengikut imam. Bagian-bagian rukun daripada niatnya ketika berjamaah, seorang makmum wajib mengucapkan atau meniatkan makmuman lillahi ta'ala, tetapi imam tidak. Nah, maka pada halaman 81 ini qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Syekh Abdul Hamid Tungkal yang merupakan guru di Makkah Al-Mukarramah, yang sanadnya alhamdulillah bersambung kepada kita dalam fikih Imam Asy-Syafi'i ini. Alhamdulillah saya pun sudah sampai ke rumah beliau di Makkah dan dapat sajadah bekas beliau ini. Nah, abah saya juga dah lama meninggalnya. Perhatian, wajib atas imam berniat imamah. Wajib bagi imam itu berniat sebagai imam, seiring atau serta semasa beriringan dengan takbir ihramnya, dengan takbiratul ihramnya pada 4 macam sholat. Ternyata ada yang menjadi wajib berniat menjadi imam itu kapan? Yaitu pada 4 jenis sholat, arba'atu anwa'is sholah. Yang pertama fi salatil jum'ah,
pada salat Jumat. Rukun bagi imam dalam niatnya itu meniatkan dirinya imaman lillahi ta'ala. Kalau hari Jumat tak ada berniat sebagai imam, tak sah dia jadi imam ya. Yaitu satu pada salat Jumat. Kenapa? Karena memang salat Jumat tidak sah salat dawean, wajib berjamaah ya. Kalau salat lain kan sah. Yang kedua, fi i'adatus shalah, pada salat yang diulangi. Dulu ada pembahasan kita tentang mengulang salat. Imam yang mengulang salat bersama makmumnya wajib meniatkan sebagai imam. Dulu ada banyak keadaan kenapa kita boleh mengulang salat. Untuk makmum khususnya, waktu dia salat dewean, tiba-tiba jamaah datang padahal sudah salat, maka dia sunat mengulang salat. Cuman salat wajibnya tadi sudah gugur lah, dia dapat pahala yang selanjutnya ini dicatat sebagai salat sunnah, tapi tetap mengikut imam. Tapi kalau sebagai imam wajib berniat sebagai imam. Yang ketiga, pada salat yang dinazarkan padanya berjamaah. Salat nazar, aku nazar hendak salat tahajud berjamaah misalnya ya. Atau juga pada salat wajib misalnya, aku bernazar besok aku jadi imam salat subuh. Maka dia wajib meniatkan dirinya sebagai imam. Sama juga dengan orang yang nazar korban, tak boleh makan dagingnya karena nazarnya wajib dia laksanakan, dagingnya tak boleh dimakan. Itu nazar. Yang keempat, dan pada salat yang dijamaahkan akan jamaah taqdim dengan sebab hujan. Yaitu keempat, menjamakkan salat karena sebab hujan yang lebat. Ini kemungkinan kalau di kampung-kampung bisa terjadi. Salat maghrib hujan lebat tiba-tiba. Waktu azan tuh orang sudah kumpul, tiba-tiba hujan turun lebat. Sementara jalanan becek dan bakal payah lagi kalau nanti nak balik isya ke masjid. Ketika dalam keadaan hujan yang lebat dan masyaqqah, boleh menjamak salat maghrib dan isya sekaligus. Tapi yang menjadi imam hukumnya wajib niat imamah. Jadi imamnya itu wajib. Kalau kita di Jambi tidak ada tuh ya. Sebab jalan kita bagus, hujan-hujan dikit. Kalau hujan lebat nian pun andai tidak memungkinkan lagi balik ke masjid, itu boleh ya. Tapi ukuran umumnya salah satunya masyaqqah, nak ngulang jamaah ke masjid lagi isya karena hujan lebat. Nanti ada bab tentang jamak dan qasar salat itu ya, ada secara khusus. Maka dalam keempat keadaan tersebut, jika ditinggalkan akan niat imamah pada salat-salat tersebut, niscaya tidak sah salatnya. Kalau imam tidak ada sah, kamu tidak sah juga lah ya. Melainkan salat yang dinazarkan itu, maka jadilah ia akan sembahyang atau salat seorang diri. Lain kalau yang salat nazar, jatuhnya dia salat sendiri, furadah, dan hukumnya berdosa. Itu pula ya, awak bernazar nak jadi imam, tertinggal niat imam, tetaplah salatnya,
namun berdosa karena tidak menunaikan nazarnya, maka wajib nanti dia membayar kifarahnya. Makanya jangan banyak bernazar lah ya. Bernazar ini awalnya orang pelit, maka dibolehkan. Supaya mengalahkan pelitnya, maka dia dianjurkan bernazar. Sebab kalau tidak ada nazar, tidak ada keluar-keluar punya dia itu. Atau untuk orang malas, kalau kita yang secara umum, kalau tak ada terpaksa jangan bernazar ya. Apalagi kalau bernazar nyampaikan pula ke orangnya, PHP, aku bernazar kalau aku jadi kau belikan mobil katanya nih, misalnya. Pas jadi tidak ada pula belikan mobil, ingat pun tidak lagi. Banyak nanti. Atau PHP namanya. Dan tidak wajib berniat imamah selain daripada 4 macam solat tersebut. Jadi yang lain itu sunat saja hukumnya ya. Kita jadi imam maghrib, imam isya, imaman lillahi ta'ala itu sunnah, tidak ada wajib dah. Tapi kalau makmum wajib makmuman lillahi ta'ala supaya dapat pahala berjamaahnya. Tetapi dimestikan berniat imamah itu supaya hasil fadilat berjamaah. Maka kalau diniatkannya akan niat itu pada pertengahan salat, niscaya hasillah baginya fadilat berjamaah. Jadi tak teringat niat jadi imam. Pas teringat masukkanlah niat tu secara implisit jadi imam. Itu. Mungkin pernah ada pertanyaan, kita sedang salat, ada orang yang ikuti kita. Itu tak ada kita ubah pun tidak apa-apa, tapi semestinya agar mendapatkan pahala berjamaah terus dengan baik, itu diniatkan walaupun pada pertengahan salat supaya hasil fadilat berjamaah. Jadi ketika diniatkan saja dalam kitab Nailur Raja. Kemudian masuk kepada fasal ke-14 pada menyatakan uzur berjamaah dan Jumat. Kapan seseorang boleh tidak berjamaah dan kapan seseorang boleh tidak hadir salat Jumat. Pertanyaan, apa dia uzur-uzur yang mengharuskan pada meninggalkan jamaah dan Jumat? Bahasa fikih lama mengharuskan, bahasa kita yang sederhana membolehkan. Apakah uzur-uzur atau halangan-halangan yang sifatnya syar'i, bukan yang dibuat-buat, yang menjadikan kita boleh meninggalkan salat berjamaah ataupun bahkan salat Jumat? Jawabnya ada 20 perkara. Yang pertama, hujan yang membasahi bajunya. Jika tidak didapati jalan lain ke masjid yang tidak kena hujan, ia padanya. Kalau hujan lebat, maka boleh tidak ada pergi jamaah, tak pergi ke masjid. Tapi secara umum dalam mazhab Syafi'iyah, telah kita sampaikan dulu hukum salat berjamaah fardu kifayah. Karena bisa juga sendiri. Tapi kalau tidak ada di kampung yang berjamaah berdosa Dan jamaah itu hasil di masjid dan di rumah, sekurang-kurangnya imam dengan makmum. Di mazhab Hambali misalnya, itu mereka wajib salat berjamaah ke masjid itu wajib. Jadi, kedua, sakit yang masyaqqah. Dia sakit tapi memang sakit berat lah, sertanya keluar berjamaah atau yang membuatnya tak sanggup untuk pergi keluar dari rumah untuk salat berjamaah ke masjid atau mengerjakan salat Jumat. Sama juga seperti masyaqqah hujan. Kalau cuman sakitnya itu gatalan misalnya tapi kalau kira-kira parah nih jangan, boleh juga jangkiti ke orang. Katakanlah sakitnya cuman pilek dikit tapi kalau masa corona ini ada fatwa kalau pileknya berat dan batuknya berat bisa haram hukumnya, karena membuat orang suudzon.
Apa nih batuk pilek tidak berhenti nih. Nah, itu. Tapi secara umum yang sakit ringan tetaplah wajib sholat Jumat. Nah, yang sakit ringan. Jadi kalau sakitnya itu agak berat, nah itu baru boleh. Untuk yang Jumat, kalau untuk berjamaah sebenarnya kan boleh, di rumah boleh, di masjid boleh. Selama itu berjamaah. Yang ketiga, menjaga orang sakit yang tidak ada baginya orang yang menjaga. Nunggu orang tua kita yang sedang terbaring. Bolehlah kita sholat tak ikut Jumat sekalipun. Karena kalau kita tinggalkan ada mudaratnya. Nah, itu. Keempat, menghadiri seumpama keluarga yang hampir akan meninggal dunia, yang nazak sudah atau sakit parah nian. Kadang ada pula yang mantapnya, tawakkal ala Allah, kita sholat be, itu yakin, ya lah dia katanya. Kalau dia mati matilah, nah, kita sholat. Sebenarnya boleh, menghadiri seumpama keluarga yang hampir akan mati. Atau orang yang sakit yang mengharapkan betul kehadirannya ketika itu. Saat itu kan macam orang tua kita manggil, nah sinilah kau, nah ayah nak ketemu kau sekarang juga. Kagak ya habiskan Jumatan dulu gitu ya. Nah, ternyata boleh kita patuhi perintah orang tua. Itu bahkan bisa jadi wajib nanti. Ini hukumnya boleh secara umum. Kita tidak ikut sholat Jumat sekalipun, bahkan sholat jamaah untuk menghadiri orang yang mengharapkan kehadiran kita ketika dia sedang sakit. Kelima, takut akan orang yang menganiaya atas dirinya atau atas hartanya. Takut dimaling orang, takut dipukul orang. Kalau aku pergi ke masjid kena bantai preman misalnya, itu boleh tidak ada. Atau takut akan orang yang menyakitinya dengan perkataan yang jahat. Ada orang yang suka caci maki orang, asal kita nak dekat dengan dia caci makinya. Nah, itu boleh kita ketika itu tidak hadir Jumat ataupun berjamaah. Itu masuk uzur syar'i, bukan uzur diada-adakan, bukan ya. Takut orang yang berhutang yang papa akan ditangkap oleh debt collector. Lagi buntu-buntu nian. Kalau ke masjid debt collector nunggu, dipukulnya, ditangkapnya. Itu boleh ada hadir. Orang yang papa tu yang buntu ni ya. Bahasa Indonesia ada papa tu. Bahasa lama tu miskin papa. Atau takut dipenjara oleh orang yang memberi hutang, serta payah atasnya untuk mendapatkan saksi bagi menyatakan keadaan papanya itu. Jadi boleh tidak ikut Jumat, termasuk tidak berjamaah ke masjid. Ketujuh, takut akan uqubah, siksaan yang menerima ia akan dimaafkan seperti qisas dan had kadzab, menuduh. Jadi ada hukum qisas dan sebagainya, dan ta'zir bagi Allah Ta'ala atau bagi Adami. Nah, ini secara umum orang yang takut akan siksaan sebelum dia menerima maaf dari orang yang terkait. Nah, macam orang qisas. Orang qisas ni bunuh kan, al-qatlu bil qatli, hukumannya bunuh juga. Takut dia belum apa-apaan dibunuh langsung oleh orang tersebut, sementara kasusnya belum selesai. Itu bolehlah dia tidak hadir ke masjid atau tidak hadir Jumat.
dalam keadaan dia mengharap dimaafkan daripada orang yang terkait dengannya apabila dia menyembunyikan dirinya di dalam beberapa hari bagi menghilangkan kemarahan orang yang mustahik qisas atau had. Jadi selama masih ngamuk orang itu tidak usah kita ada aku tawakal ala Allah kata kita ya. Ada. Artinya lihat jugalah keadaan. Yang kedelapan, menahan hadas seperti bahwa sangat hendak kencing atau BAB. Buang air kecil atau BAB atau kentut. Orang yang sedang nak nahan BAB atau nak nahan buang air kecil atau nak nahan kentut boleh tidak hadir ke masjid untuk jamaah, bahkan untuk Jumat. Rumah jauh, waktu Jumat sampai, sementara nak BAB. Kenapa? Karena makruh sholat ketika itu dalam keadaan menahan. Dari itu maka hendaklah diselesaikannya dulu dari hajatnya itu sebelum dia melakukan sholat. Jika masih ada waktu, maka segera dia datang ke tempat itu untuk sholat, untuk Jumat. Niscaya dapat dikerjakannya dengan sempurna. Tapi kalau tidak sempat, paksulah di rumah ya. Ternyata baru selesai itu orang selesai sholat lama misalnya, itu dimaafkan. Asal jangan disengaja. Yang kesembilan, ketiadaan pakaian yang patut untuk dipakainya. Nak sholat Jumat, tidak ada punya baju. Ada apa-apa dia tak ada sholat Jumat. Karena kalau dia sholat tanpa baju atau sholat dengan baju koyak-koyak atau sholat dengan baju berbau nian, nganggu orang, atau boleh. Tapi kalau nak sholat pun sah artinya ya. Cuman ini termasuk uzur yang membolehkan kita tidak hadir sholat Jumat dan sholat berjamaah. Nah, termasuklah sudah dibahas oleh para ulama kalau daerah zona merah misalnya ya dalam COVID ini, atau khawatir karena ada kaidah al-mutawaqqa' kal waqi', yang belum terjadi bisa dianggap seakan-akan telah terjadi. Itu antisipasi. Boleh. Jadi kita kalau ada daerah zona merah, ada orang tak ke masjid, jangan kita salahkan. Karena fatwa ulama juga sudah banyak membolehkan. Dan ulamanya tak tanggung-tanggung, hebat-hebat semua. Jadi, ulama Al-Azhar, ulama besar semua. Ada juga saya dengar sebahagian ustaz di Jambi menghimbau orang jangan ikut kata-kata dajjal katanya ya. Pokoknya kita tak usah takut, itu gawe dajjal itu katanya ya. Tetaplah berhati-hati, itu wajib hukumnya, karena hifzun nafsi, menjaga diri adalah salah satu maqasid syar'iyah, tujuan daripada syariat kita. Namun kalau kita yakin aman dan sudah berhati-hati, ikut protokol, jaga, dan kita yakin yang hadir orang yang sehat-sehat karena sudah dimaklumi, kita husnuzan yang sakit tidak mungkin dia nak ke masjid ya. Pasti dia jaga-jaga, itu tidak masalah jadinya. Kesembilan sudah tadi. Kesepuluh, sangat ngantuk. Ternyata sangat ngantuk pun uzur, asal jangan disengaja. Asal nak Jumat ngantuk, asal nak Jumat ngantuk, itu sengaja namanya. Tapi kalau mungkin kita terpaksa paginya bekerja penat ini, ternyata sudah nak pergi Jumat tuh berat betul, kita lemah betul, ngantuk betul, uzur namanya, boleh. Kita ini ada masalah dikit pun kita terimalah. Apalagi yang di pegawai negeri, di perkantoran, olahraga pagi Jumat, nak sholat tuh ngantuk nanti penat sudah ya. Ada gotong royong pagi Jumat. Negara-negara yang sudah lebih mengerti dia libur Jumat tuh ya, spesial untuk fokus ibadah. Tapi kalau kita dapat ngatur tidak apa-apa. Yang ke-11,
Jika terjadi angin yang sangat kencang pada malam hari, angin yang kencang bahaya, boleh tidak karena kita takut. Atau sangat lapar betul kita ni sudah mah kambuh, boleh, itu uzur, kemudahan dalam agama. Makanya ada hadis, idza ja'atis shalah wat ta'am quddimatit ta'am. Waktu sholat masuk, tapi makanan terhidang, dulukan makan dulu. Dulukan makan karena sudah terhidang. Tengok dah kita enak semuanya. Ada ikan bakar misalnya, sambal belacan. Mana baik katanya sholat dengan perut lapar sehingga tak ada khusyuk, dibanding kita dengan sudah makan dapat sholat khusyuk. Cuman kita ni kadang payah pula, sudahlah perut kenyang ternyata dah ada khusyuk juga. Cuman kemudahan dari Rasulullah, dari Nabi kita yang kita cintai dan kita rindukan, kalau ada hidangan makanan dengan sholat, maka dulukan hidangan makanan tersebut. Makanya kalau buka puasa bersama, jangan nampakkan hidangan langsung, nasi, buah, ayam, kuah, tiba-tiba solat katanya. Sementara depan kita ni lah bersusun nasi, makan dulu makan dulu. Eloknya kan kalau macam yang bagus tu, hidangkan kurma dulu dengan air. Yang lauk-lauk jangan nampak dulu, makan dulu baru solat. Tapi kalau sudah terhidang, sunat makan dulu, tak ada khusyuk nanti kita solat. Belum lagi makan tadi. Sangat dahaga, haus, boleh haus nian. Kita nak nyari minum, terasa tak sanggup lagi kalau kita nak ke masjid. Cari minum lah dulu. Kalau dapat sempat ke masjid. Kalau tak sempat, uzur, boleh. Sangat kedinginan, sejuk pada malam atau siang hari. Ada waktu musim dingin misalnya sejuk nian kita tak tahan. Boleh, itu uzur syar'i. Sangat berlumpur jalanan pada malam atau siang karena takut tergelincir kaki kita di lumpur yang licin itu. Macam di kampung-kampung, macam di Tungkal kan masih banyak parit-parit tu itu. Yang ke-16, sangat panas pada waktu zuhur. Panas nian, tak sanggup kita rasanya. Takut orang yang hendak musafir akan ketinggalan kendaraannya atau kawannya. Kalau nak salat jamaah, kita sudah di bandara, apalah tu sudah musafir, sudah ada keringanan, ternyata kita tambah lagi takut ketinggalan. Boleh, tak ada salat dulu uzur namanya. Yang ke-18, orang yang berbau mulutnya dengan bau bawang yang sangat busuk. Kiasnya banyak nih, jengkol, petai. Kira-kira sedang bau-bau nian, makruh hukumnya masuk dalam masjid. Kata Nabi, siapa yang makan bawang jangan masuk ke masjid. Banyak kiasnya tu Orang yang habis makan jengkol makruh ke masjid kalau memang terasonian baunya tu Sampai kalau tidak ada bau, tidak apa-apa. Kiasnya banyak juga orang yang perokok berat, sebelum masuk masjid dia merokok dulu. Baru patikan masuk dalam masjid. Tetangga dekat kita masih tercium bau rokok kita itu makruh, padahal boleh dah ke masjid. Orang yang sedang bau mulutnya, jadi karena makan makanan yang menimbulkan bau, sebab makan bawang mentah atau barang sebagainya, dan payah menghilangkannya. Kalau dah hilang tak apa-apa. Karena gempa bumi boleh tak ada. Karena kebakaran, gempa bumi boleh kita tak ada salat Jumat. Keadaan jauh daripada tempat berjamaah dan sekira-kira luput akan dia dengan pergi kepadanya oleh barang yang terlebih dicita-cita,
seperti mengajarkan ilmu yang muhtaram ataupun mentasnifkan mengarang kitab. Jadi orang yang sedang menuntut ilmu yang sangat penting dan wajib, boleh ketika itu kalau kepepet tidak ada salat Jumat sekalipun, ataupun apalagi salat jamaah biasa, nah boleh itu ya. Jadi kita kalau jangan cepat menilai kalau orang tak bisa datang ke masjid, jangan kita hukum dulu ya orang tu tidak datang ke masjid. Mungkin ada sebab-sebab yang menjadikannya uzur syar'i. Ilmu yang muhtaram itu ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. Makanya zaman Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW, pernah solat maghrib ini terlambat. Jadi, maghrib terlambat karena pengajian dari asar. Langsung datang orang, solat. Oh, solat masuk, stop pengajian katanya kan. Maka dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim ada, allamuna, mereka nak ngajari kami, waqad kunna fi ahdi Rasulullah najma'u bainal maghrib wal isya wa az-zuhr wal asar bila safarin wala matarin. Padahal zaman Nabi dulu pun karena pernah ada hal yang penting, kami menjamak maghrib dan isya, zuhur dan asar, padahal bukan sedang musafir, bukan juga sedang hujan lebat. Waktu itu sedang ngaji ilmu. Jadi ada kalanya diperbolehkan. Kita tutup dengan sama-sama bermunajat. Munajat yang diambil dari petikan Ratibul Attas li Qutbil Anfas Al-Habib Abdurrahman Al-Attas ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala bencana. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultub bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultub bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi Ya Latif Ya Alim Ya Khabir Ya Latifan lam yazal ultub bina fima nazal innak latifun lam tazal ultub bina wal muslimin Ya Latifan lam yazal ultub bina fima nazal innak latifun lam tazal ultub bina wal muslimin Ya Latifan lam yazal ultub bina fima nazal innak latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.